Ya, selamat bertemu kembali Pak Sul dan teman-teman. Ya, pada tugas akhir ini saya akan melanjutkan presentasi slide. Yang pertama sudah dilakukan yang pertama oleh Pak Sudirman, dan saya melanjutkan untuk slide sesi yang kedua eh, untuk mesin bobot. Nah, ini di sini untuk awalnya kita akan memperkenalkan contoh-contoh mesin bobot yang ada di tampilan slide. Nah, yang ini sama saja mesin bubuk milling, press. Nah, mengapa proses permesinan perlu dilakukan? Yang pertama, lebih mudah dicapai untuk proses pembentukan yang lain. Yang kedua, dapat melakukan proses finishing untuk mencapai geometri atau ukuran yang diperlukan. Dan selanjutnya, mengerjakan fitur-fitur tertentu yang ada di benda kerja sudut tajam, permukaan yang benar-benar datar. Selanjutnya lebih ekonomis untuk jumlah komponen part yang tidak terlalu banyak. Nah, lingkup proses permesinan. Proses permesinan adalah proses pemotongan atau pembuatan atau pembuangan bagian bahan dengan maksud untuk membentuk produk yang diinginkan. Proses permesinan yang dilakukan di industri manufaktur adalah proses penyerkapan, ya, proses penggerindan, proses pembubutan, proses penyataan filer, proses gergaji, proses pouring, dan proses gerinda. Proses permesinan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu proses pemotongan cutting, proses abrasi, proses permesinan non tradisional yaitu dilakukan dengan elektrik. Proses permesinan seperti proses bubut, pengeboran pais, atau permesinan baut pada dasarnya merupakan suatu proses pembuangan sebagian bahan pada benda kerja, di mana proses pemotongannya akan dihasilkan gram chip yang merupakan bagian benda kerja untuk dibuang. Pahat pemotong bergerak sepanjang benda kerja untuk kecepatan 5 dan kedalaman pemotongan. Pergerakan pahat ini mengakibatkan timbulnya gram chip yang terbentuk akibat proses pergeseran ya secara kontinu pada bidang geser. Berdasarkan gerak relatif pahat yang bergerak relatif terdapat benda kerja yang menghasilkan gram, dan sementara permukaan benda kerja segera bertahap akan membentuk menjadi komponen yang dikehendaki. Gerak relatif pahat terdapat benda kerja dapat dipisahkan menjadi 2 komponen, yaitu gerak potong dan gerak makan. Berdasarkan jumlah mata pahat yang digunakan, pahat dipasang pada suatu jenis mesin perkakas menjadi mata pahat yang berbeda-beda. Pahat perkakas potong disesuaikan dengan cara pemotongan dan dibentuk akhir produk. Pada pahat dapat diklarifikasi menjadi 2 jenis pahat. Yang pertama, pahat pemotong tunggal, dan yang kedua, pahat pemotong jamak. Nah, ini contohnya dapat kita lihat pada tabel berikut. Nah, salah satu contoh, misalnya kita menggunakan mesin bubut, gerak potongnya benda kerja itu rotasi, dan gerak makan pahat. Lalu jumlah mata pahat yang dipakai adalah tunggal. Nah, selanjutnya di nomor 2 kita menggunakan mesin press. Gerak potongnya pahat, rotasi, benda kerja, dan jumlah mata pahat adalah jamak. Nah, ini adalah contoh praktek yang kita buat dalam urut-urutannya. Yang pertama, tujuannya adalah mampu
menggunakan peralatan perkakas mesin gerinda ASA. B. Mampu membuat dan membentuk perkakas sayat dengan peralatan yang tepat. 2. Alat dan bahan. Mesin gerinda, pedestal. B. Air pendingin kolen. C. Kacamata pelindung. B. Unsur derajat. E. Mister baja. E. Penggores. G. Kaliber. H. Bahan middle steel, setengah kali setengah inci kali 100 mm. 4. Steel. Lanjutan, keselamatan kerja. Biasakan meletakkan alat-alat tangan dan alat ukur secara terpisah dan rapi di meja bangku. Hati-hati dalam menggunakan alat berputar seperti batu gerinda. C. Agar tidak gosong, menggunakan air pendingin sesering mungkin. 4. Langkah kerja. Susun dahulu prosedur kerja secara lengkap dan rinci. Cek urusan bahan dan siapkan air pendingin. C. Pertama, gerindalah bagian sudut rek sebesar 140 bidang yang terbentuk di bidang rek. D. Gerinda sudut basis 80 maksimal dan sudut mata pahat utamakan 50 maksimal secara bersama-sama. E. Gerindalah sudut muka sebesar 130 dan sudut potong buntu maksimal 250. Ulangi pengerindaan secara halus pada ketiga bidang di atas. Cek masing-masing sudut bebasnya sesuai gambar job. Segera serahkanlah hasil pada dosen yang bertugas. Ya masih dalam lanjutan praktek urut-urutannya. Kompetensi agar mahasiswa mampu menggunakan alat perkakas bobot, mampu melakukan pembubutan di antara dua senter. 2. Alat dan bahan mesin bubut dan kelengkapannya, jangka sorong, senter outer, senter cor, kunci tol pas. D. Pahat bubut ASS 3/4 inci kali 3/4 inci kali 4 inci. Bahan aluminium diameter 32 kali 145 mm. Keselamatan kerja. Poin 3 adalah keselamatan kerja. Biasakan melakukan meletakkan alat-alat tangan dan ukur secara terpisah dan rapi di atas bangku dan meja. Jangan mengubah putaran mesin saat mesin hidup. Lepas segera kunci cuk setiap selesai melakukan pekerjaan. Pakailah kacamata pelindung selama membubut. Uh, ya, saya lanjutkan. Jangan membersihkan tata material selama mesin hidup. Nah, langkah-langkah kerja, cek usuran bahan dan alat-alat yang akan digunakan. B. Pasang dan setel pahat bobot setinggi senter putar pada kepala. C. Lepas bahan pada cuk bubut. D. Bubut passing dan bobot lubang senter pada salah satu benda kerja. E. Kendorkan cuk dan panjangkan benda kerja. E. Pasangkan senter putar pada kepala lepas untuk membobot rata maksimal mungkin pada diameter 28 mm. G. Lepas benda kerja dari cekaman dan kembalikan benda kerja untuk mengerjakan sisi yang lain. H. Lakukan pembobotan hingga diameter 28 mm dan 120 mm. I. Camper kedua ujung dengan ukuran 2 mm dan kali 450. J. Cuk ukuran benda kerja hingga sesuai dengan job. K. Serahkan hasil pekerjaan pada dosen yang bertugas.